tentang mengenai dosa ghibah. Bagaimana cara bertobat dari dosa itu? Apakah harus mencari orang yang ditempati berghibah, minta maaf, atau cukup kita bertobat kepada Allah dan bertekad tidak mengulang perbuatan itu lagi? Baik. Tentang orang yang berbuat dosa ghibah itu ada dua pendapat di kalangan para ulama. Namun yang rajih, yang lebih kuat dari pendapat-pendapat itu, bahwa seorang yang melakukan dosa ghibah tidak mesti dia mendatangi orang yang dia gibahi untuk meminta maaf. Kenapa? Karena kalau dia mendatangi orang yang dia gibahi itu, boleh jadi orang itu marah, ya. Boleh jadi orang itu tidak ridho dengan perbuatan Anda yang telah menggibahinya. Maka cara bertobat dari perbuatan ghibah, yang pertama, hendaklah Anda bertobat kepada Allah Ta'ala, bertekad untuk tidak mengulang perbuatan itu lagi. Ya, cukup Anda bertobat kepada Allah, bertekad tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Terus, yang kedua, syarat yang kedua, seorang yang melakukan perbuatan ghibah itu, hendaklah dia menceritakan kebaikan-kebaikan orang yang pernah dia gibahi di tempat-tempat yang dia biasa menggibahi di situ. Ya, itu syarat yang kedua. Dia hendaklah ya memperbaiki nama baik orang yang pernah dia gibahi, kata para ulama, di tempat-tempat yang dia biasa sering berbuat ghibah di situ. Iya. Atau dia sampaikan kepada orang yang pernah dia ceritakan kejelekan orang lain bersama orang-orang tertentu. Dia sampaikan kepada orang itu bahwa saya telah bertobat dari kesalahan yang saya buat itu. Orang itu sebenarnya baik, ya. Tidak seperti apa yang saya sangka. Ya, dia perbaiki nama baiknya orang itu. Karena ghibah ini termasuk dosa yang sangat besar, ya. Sampai Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Aisyah ini termasuk istri Nabi SAW yang sangat besar girahnya, pencemburuannya, ya. Dan ini sebenarnya ya kekurangan bagi sebagian manusia di zaman kita ini. Maka hal itu pun ada pada istri Nabi SAW radhiyallahu taala anha. Ketika Aisyah berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, cukuplah bagimu Sofia itu begini dan begitu. Yang dimaksudkan oleh Aisyah dalam hadis ini, kata rawi hadis, ya ta'ni qasirah. Yang dimaksudkan oleh Aisyah yakni Sofia itu pendek orangnya. Iya. Dan memang benar, mungkin ucapan Aisyah itu benar. Tapi apa jawaban Nabi SAW? Kata beliau SAW, sungguh ucapanmu itu kalau seandainya dimasukkan ke dalam lautan yang bergaram, maka niscaya air laut itu akan berubah jadi tawar. Yakni satu ucapan yang ringan kamu ucapkan itu bisa merubah isi lautan. Ya, dan ini gambaran bahwa ghibah itu termasuk dosa besar yang seorang itu wajib bertobat darinya. Ya, wajib bertobat darinya. Dan cara bertobatnya cukup dia beristighfar, bertobat kepada Allah. Dan yang kedua, memperbaiki nama baik orang yang pernah dia gibahi. Baik, itu yang saya ketahui dari keterangan para ulama.